Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaika ya manba'ul ulum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warzuqni fahmal qawi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukrillah. Kita dapat kembali untuk melanjutkan kajian kita dalam kitab Qami Tughyan. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada para sahabat pengikut beliau dari dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. Wa syu'batu tsaniyatu wal arba'un. Yani di halaman 24. Wa syu'batu tsaniyatu wal arba'una at-tawassutu fin nafaqati bainal israfi wal iqtari. Qala Allah ta'ala wa la taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wa la tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Wasyu'batu tsaniyatu wal arba'una. Kemudian cabang iman yang ke-42 dari cabang iman yang 77 yang akan dibicarakan di dalam kitab ini. Jadi sudah lebih dari separuh cabang iman yang sudah dibicarakan. Cabang iman yang ke-42 at-tawassutu fin nafaqati, yakni tawassut. Jadi pertengahan. Fin nafaqati, pada nafkah, pada membelanjakan harta misalnya lah. Kan nafkah itu kan membelanjakan harta, baik yang sifatnya misalnya sedekah atau infak, atau memang nafkah untuk anak istri dan seterusnya ya. Jadi ini dia tawassut, dia pertengahan, yaitu bainal israfi wal iqtari. Membelanjakan harta di antara israf, berlebih-lebihan, boros, wal iqtari, dan terlalu hemat. Jadi pertengahan. Ya, jadi pertengahan dalam nafkah, pertengahan dalam membelanjakan harta di antara terlalu berlebih-lebihan atau israf, atau misalnya terlalu boros, dan iqtar. Iqtar tadi adalah terlalu hemat. Nah, kalau itu kita lakukan, jadi tawassut, pertengahan dalam membelanjakan harta, berarti naik iman kita, bertambah iman kita. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala taj'al, dan janganlah engkau jadikan, yadaka, tanganmu, maghlulatan, terbelenggu, ila unukika, pada lehermu. Wala tabsutha kullal basti, dan jangan pula, kata Allah, engkau terlalu mengulurkannya. Wala tabsutha, jadi jangan kullal basti, dan jangan pula, kata Allah, engkau terlalu mengulurkannya. Mengulurkannya kullal basti, jadi ya sangat mengulurkannya. Jadi terlalu sangat pemurah begitu ya. Jadi janganlah, kata Allah, kamu itu terlalu mengulurkannya, atau maksudnya terlalu sangat pemurah. Nah, akibatnya apa? Jadi ditaukid lagi kan. Jadi dikuatkan lagi. Jangan kamu terlalu mengulurkannya kullal basti.
Nah, itu kan dikuatkan lagi kalimatnya kan. Nah, kalau itu dilakukan, fataq'uda maluman mahsura. Fataq'uda, maka kata Allah, maka nanti jadilah kamu maluman mahsura, tercela dan menyesal. Maluman tercela, mahsura itu apa? Menyesal. Maksudnya adalah maksudnya apa namanya? Tafsir daripada ayat ini, ay la tumsik yadaka 'anil infaqi kullal imsak. La tumsik yadaka, jangan kamu tahan akan tanganmu, 'anil infaqi, daripada membelanjakan harta, kullal imsak. Jadi terlalu menahan tangan tadi. Jadi kalau sudah apa namanya, jangan menahan tangan, artinya menggenggam ya. Menahan itu maksudnya ya menggenggam lah, ibarat kan digenggam, ibarat duit tuh di tangan digenggam, itu wala tumsik. Ya bisa juga kalau mau kalian artikan, jangan kalian menggenggam. Kan kalau kata kinayah dari orang yang pelit itu biasanya apa? Genggam tangan gitu. Genggam tangan. Nah, ibarat tangan di itu nah. Kalau ujar guru kami itu apa jar? Apa astagfirullah. Engken jarat 12. Ya. Engken jarat 12. Duit itu nah di apa? Kalau orang dulu itu kadang duit itu diikat di ini, di apa? Di kerudung ya. Kalau perempuan tuh nah kerudung yang apa itulah. Nah, kerudung kayak ini. Baik itu diikat, dimasukkan tuh diikat. Sampai 12 kali. Artinya daripada genggamnya itulah. Jadi jangan kamu tahan tanganmu. Artinya jangan kamu genggam tanganmu daripada membelanjakan harta, kullal imsak. Ya, terlalu menggenggam, terlalu menahan. Genggam benar. Duit ibarat di tangan, genggam. Berarti kan sulit itu. Jadi kalau sudah dikatakan kullal imsak, artinya terlalu menggenggam, berarti kuat benar ini. Kuat benar menggenggam tangannya lah. Kadang hendak lalu mengeluarkan duit ya, untuk impak misalnya dan seterusnya. Nah, kemudian wala tabassutha fil infaqi qulal bastina, tapi juga wala tabassutha fil infaqi, tapi jangan juga kamu terlalu menguraikan, membuka, terlalu menguraikan, terlalu mengulurkan tangan fil infaqi, pada membelanjakan harta. Ya, qulal basti. Jadi sangat terlalu menguraikan, terlalu mengulur tangan itu. Jadi terlalu genggam jangan, intinya terlalu mengulurkan tangan jangan juga. Nah, jadi yang bagus apa? Ya tadi sederhana, tawassut, yaitu sederhana. Nah, kalau itu dilakukan, artinya terlalu genggam atau terlalu mengulurkan tangan dalam masalah infak, memanjakan harta, fatasiru mazmuman minal khalqi wal khaliqi, maka jadilah kamu nanti mazmuman, tercela, minal khalqi, daripada makhluk, wal khaliqi, dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tercela. In amsaktaha kullal imsaki, jika kamu menggenggam akan dia atau menahan akan dia atau menggenggam, kullal imsaki, terlalu menggenggam, terlalu menahan atau menggenggam, nanti tercela kita di hadapan manusia. Kita tercela karena kita pelit. Ada orang minta bantuan misalnya untuk pembangunan masjid di kampung atau pembangunan musholla di kampung, kita tidak mau lalu mengeluarkan dana atau duit. Atau misalnya ada sumbangan untuk saudara, tetangga atau apalah yang di kampung itu sakit misalnya, lalu ada sumbangan untuk membantu meringankan beban warga tersebut. Ternyata kita tidak mau juga, ialah karena terlalu pelit, dan akhirnya tercela kita. Nah, itu maksudnya di sinilah tercela. Jadi di hadapan makhluk kita sudah tercela.
tidak ada sifat sosial, dan akhirnya akan dihukum sosial oleh masyarakat. Nah, kalau sudah dihukum sosial oleh masyarakat kan berat. Abbas sering katakan itu kan. Kadang-kadang nanti kalau kita juga tidak bermasyarakat, akhirnya masyarakat juga tidak akan bermasyarakat dengan kita dan dihukum ya secara sosial. Nah, ada kita keluarga ya, di antara keluarga yang sakit, di anggota keluarga kita, tetangga tidak mau menjenguk, tetangga tidak meherani. Bahkan ketika ada yang meninggal, tetangga pun juga tidak meherani. Kan ada itu terjadi fakta di kampung itu. Sampai pengantaran jenazah, warga tidak mau, ya, tidak mau mengantar jenazahnya. Nah, itu kenapa? Karena tadi ya, hanya mementingkan diri sendiri, ya, acuh tak acuh, ya, tidak mau bermasyarakat dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud di sini. Jadi nanti akan menjadi tercela di hadapan makhluk. Kalau di hadapan Allah sudah pasti sudah orang yang pandit, orang yang bakhil itu ya sudah dicela di hadapan Allah. Makanya sampai ada ungkapan itu kan, al-bakhil aduwullah walau kana aliman. Sampai ada ungkapan begitu tuh yang Abah dapatkan dari guru ya, catatannya itu. Jadi al-bakhil aduwullah walau kana aliman. Orang bakhil itu adalah musuh Allah sekalipun dia itu orang alim. Dimusuhi Allah. Kalau di dalam kitab Wasiyatul Mustafa, mudah tidak terlalu lama mencarinya ya. Nah, ini kalau dalam kitab Wasiyatul Mustafa, yaitu wasiatnya Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun min rahmatih, ba'idun min azabih. Nalal wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun min rahmatih, qaribun min azabih. Orang bakhil itu adalah jauh daripada Allah, jauh daripada rahmatnya Allah, dan dekat daripada azabnya Allah. Itu dalam kitab Wasiyatul Mustafa. Jadi orang bakhil ya. Jadi itu kalau sudah di hadapan Allah, maka dia tercela, bahkan jauh daripada Allah, jauh daripada rahmatnya, dekat daripada azabnya. Dan tadi ada ungkapan yang Abah dapatkan dari guru, catatannya itu adalah al-bakhil aduwullah walau kana aliman. Orang bakhil itu adalah musuh Allah sekalipun dia itu alim, tapi bakhil. Dan tidaklah para waliullah itu sampai kepada Allah dengan banyak salat mereka, dengan banyak puasa mereka, tidak. Tetapi mereka sampai kepada Allah, itu kata guru kami lah, itu karena pemurah. Nah, jadi karena pemurah. Makanya kalau ada wali itu bakhil, pelit, maka itu kelim saja, itu dusta saja ya. Kalau ada misalnya orang ngaku-ngaku wali, tapi dia bakhil, minta ampun bakhilnya, ya. Tapi ya tetap bagus sangka juga bang lah, karena boleh jadi dia pemurah kan, pemurah dalam arti tidak mau menampakkan kepemurahannya. Wallahu alam. Tapi intinya maksudnya adalah kalau betul dia itu bakhil, ya artinya tidak pemurah, dia bakhil, maka dusta, itu aja. Kewaliannya itu jadi kelimnya saja. Nah, kemudian selain tercela, nadiman in basattaha kulal basti, menyesal jika engkau terlalu mengulurkan tangan tadi, kulal basti, jadi sangat mengulurkan tangan. Wa munqati'an bika, dan terputus denganmu, artinya habis sudah, tidak ada lagi apa-apa yang ada di tangan kita. Munqati'an, terputus, artinya tidak punya apa-apa lagi. La syai'a indaka, tidak ada sesuatu indaka di sisimu, akhirnya menyesal. Wa qala ta'ala, kecuali imannya kuat ya, sepertinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya. Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu kan habis kan, kalau beliau itu memang habis itu, tapi imannya luar biasa ya. Dan sahabat aja kalau kita perhatikan kan, mereka itu dalam hal menafkahkan membelanjakan harta kan
mereka memang sangat-sangat pemurah kan. Tetapi berbeda juga maksudnya. Misalnya begini, kayak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu sampai habis hartanya diberikan untuk Rasulullah SAW. Tetapi apakah semua sahabat melakukan demikian? Ternyata kan tidak. Misalnya Umar bin Khattab kan tidak sampai habis. Separuh harta diberikan untuk Rasulullah. Kemudian Utsman bin Affan begitu pemurah juga luar biasa, tapi tidak sampai separuh kan beliau memberikan harta. Kalau tidak salah kata guru kami itu sepertiga harta diberikan untuk Rasulullah SAW. Artinya maksudnya adalah tidak semua sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu sampai habis begitu menginfakkan hartanya. Tapi para sahabat semuanya pemurah. Semua sahabat itu Masya Allah pemurahnya luar biasa. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wala tubazzir tabzira. Nah, jadi jangan juga kita kalau dalam hal sedekah itu hitung-hitungan matematika dunia ya, jangan juga. Kalau kita sedekah itu kan pahala ya yang Allah sampaikan. Kalau kita sedekah maka akan 10, bahkan bisa jadi 700 begitu. Itu kan hitungan-hitungan pahala ya. Tapi imbas dari itu akan ada. Artinya Allah akan balas, belum di akhirat, dunia sudah Allah balas. Sudah Allah balas, yaitu Allah berkahi hartanya, ya. Allah ganti gitu, Allah ganti. Tetapi jangan sampai lalu hitung-hitungan matematika. Kalau saya nanti menyumbang 1 juta, maka akan dapat 7 juta atau 10 juta atau berapa? Atau 700 juta misalnya. Itu kan hitung-hitungan, yaitu akhirat ya. Akhirat itu pasti akan Allah lipat-lipat gandakan kalau kita bersedekah. Nah, cuma dengan sedekah itu tentunya akan ada keberkahan dari usaha kita, keberkahan dari harta kita. Kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan kita, begitu kalau sedekah. Wala tubazzir tabzira. Nah, dan Allah Ta'ala berfirman lagi, dan janganlah kamu mubazzir tabzira, ay bil infaqi fil ma'siyati, yakni dengan infak, dengan membelanjakan harta fil ma'siyati, di dalam kemaksiatan. Nah, jangan sampai mubazzir. Jadi mubazzir ini adalah orang yang membelanjakan harta di dalam kemaksiatan kepada Allah. Nah, itu namanya mubazzir. Mubazzir yang tercela. Innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin. Bahwasanya orang yang mubazzir, mereka itu adalah saudara-saudara setan. Ai amsalahum bisyararah, yakni seumpama mereka bisyararati pada kejahatan. Ya, apa dia dibelanjakan hartanya untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta itu yang diberikan Allah harusnya kita syukuri, di mana kita membelanjakan harta, menggunakan harta sesuai dengan apa yang dituntut oleh syara, dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru ini dia hambur-hamburkan hanya untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mubazzir, ya, dan dia berkawan dengan syaitan. Padahal syaitan itu harus dimusuhi, dan jadikanlah dia sebagai musuh. Ada ini dijadikan saudara, dijadikan teman. Nah, ini nauzubillah min zalik, ya. Jadi kalau itu musuh jangan dijadikan teman. Kalau teman jangan dijadikan musuh. Jangan dibalik-balik. Nah, ini harusnya itu dijadikan teman, justru dijadikan musuh. Yang itu seharusnya dijadikan musuh, justru dijadikan teman. Jangan dibalik-balik begitu. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma khaba man istakhara, tidak rugi orang yang istikharah. Nah, kalau istikharah orang itu tidak rugi. Jadi apapun kita istikharah, minta kepada Allah, minta pilihan. Salat 2 rakaat, ya, dengan niat istikharah.
lalu berdoa kepada Allah minta pilihkan, maka apa yang ringan di dalam hati kita itulah pilihan. Tapi pilihan yang memang ada dua pilihan yang kita itu rasa berat untuk memilih dari dua itu, gitu. Antara menuntut ilmu misalnya lah di luar daerah atau di daerah kita, lalu bingung kita nih, padahal sama-sama bagus kan, sama-sama bagus nuntut ilmu, pada intinya kan nuntut ilmu. Cuma yang jadi bingung itu adalah antara ke luar daerah, ke Jawa misalnya, atau di daerah atau di kampung. Masih bingung, berat untuk memutuskan sesuatu mana yang terbaik, maka mintalah kepada Allah. Jadi istikharah ya lah. Demikian juga misalnya pokoknya hal-hal yang baik lah, yang kedua-duanya itu baik. Yang sudah tamat SMA, yang sudah tamat yang sudah tamat aliyah atau SMA misalnya lah, bingung antara melanjutkan sekolah atau menikah misalnya. Nah, maka itu kan istikharah dulu mana yang terbaik nanti. Karena kedua-duanya kan bagus ya. Menikah untuk menjaga agama kita, untuk melaksanakan sunnah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya. Kalau niat-niat yang baik itu kan bagus, niat yang baik, niat yang bagus, niat yang baik jadi ibadah. Nuntut ilmu juga baik, bagus, malah wajib. Jadi istikharah. Nah, kata Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau mengatakan bahwa lazimilah, jangan engkau tinggalkan untuk sholat istikharah setiap hari. Jadi tiap hari itu harusnya kita lakukan. Walaupun barangkali kita tidak punya dua pilihan ya, tidak punya, tapi tetap dilakukan. Sehingga ketika kita dihadapkan kepada dua masalah atau tiga masalah, lalu kita dimudahkan Allah untuk memutuskan dari beberapa masalah yang kita hadapi. Karena kita sudah ngamalkan sudah. Nah, itu istikharah. Tidak akan terugi kata Nabi orang yang istikharah. Wala nadima manistasyara, dan tidak menyesal orang yang bermusyawarah. Nah, kalau kita musyawarah tidak akan menyesal. Istikharah sudah kita lakukan. Kalau kita musyawarah, misalnya ingin masuk ke pondok pesantren tertentu, lalu kita sudah istikharah. Kemudian kita musyawarah. Kayak apa nih kalau anak ulun sekolahkan di sini, minta pendapat dengan ahlinya. Oh begitu begini misalnya lah. Tapi tentunya orang yang kita percaya. Kalau kita ingin musyawarah itu kan adalah orang yang kita percaya, yang dia tidak punya kepentingan apapun di situ, kecuali hanya kebaikan, kecuali hanya nasihat dan kebaikan. Makanya kadang-kadang kalau abah itu diberikan diminta pendapat ya, terkait dengan masuk sekolah ini, ya kita sampaikan dengan fakta yang kita ketahui bahwa sekolah ini baik, sekolah ini bagus. Namun apakah siap dengan menghadapi ini begitu? Ya, menghadapi ini siap enggak? Karena kalau bicara sekolah ya sebenarnya bagus semua Bang. Namanya kita pondok itu kan semuanya bagus. Cuma kadang-kadang apakah kita siap menghadapi ini yang menjadi peraturannya misalnya. Atau kalau sekolah ini siap tidak kita menghadapi godaan di luar misalnya, dan seterusnya. Ya. Kalau bicara sekolahnya kan insya Allah ya. Namun juga sekolah itu kan untuk kebaikan ya, pendidikan itu. Cuma memang pondok itu kadang-kadang dia punya karakter yang berbeda, punya tujuan yang berbeda, ya, kefokusan maksudnya yang berbeda. Ada kefokusan, ada yang fokus dan kepemimpinan. Jadi kemarin itu ada orang datang ke rumah, dia tanya-tanya lah, cerita-cerita atau tanya-tanya tentang pondok ya, karena cucu beliau kan rencana itu cucu. Jadi kita sampaikan, jadi kefokusan ini kemana dulu. Jadi kalau misalnya anak pian fokus ke kepemimpinan, maka abah arahkan ke pondok ini. Abah arahkan. Kalau memang ingin ke kepemimpinan, jelaskan.
begitu begini. Jadi bukan berarti fikih tidak diajarkan. Mereka tetap mengajarkan fikih, hadis. Karena itu penting untuk menjadi orang pemimpin, harus paham itu kan. Tetap diajarkan bahasa Arabnya dan seterusnya. Cuma kefokusannya itu adalah kepemimpinan. Kemudian ada yang kefokusan untuk dalam hal tahfiz, hafal Al-Quran. Maka Abah arahkan, ini ada pondok, insya Allah dia fokus lebih ke Al-Quran, tapi tetap diajarkan ini. Kemudian dan Abah sampaikan juga, tidak lupa juga Abah menjelaskan pesantren kita, pesantren Al-Quran Darul Inqilabi. Abah sampaikan kefokusan kami begitu begini, program kami begitu begini ya, kita sampaikan. Begitu. Jadi intinya ya tetap ya, kita tetap objektif lah bahasanya lah. Kita tetap melihat di mana arah orang itu ingin memasukkan anak, mau cucu, mau apa ya. Ketika mereka tanya-tanya kan tetap kita sampaikan. Dan Abah menekankan juga kepada beliau itu bahwa semua pondok insya Allah bagus. Pondok itu bagus semuanya. Oh ternyata ada kekurangan, ya hal yang wajar, ya tidak ada yang sempurna. Kalau kita berbicara kekurangan, tapi kan jangan fokus pada kekurangannya. Kita tetap fokus kepada programnya, fokus kepada kebaikannya. Jangan sampai hanya kekurangan itu. Kalau kita hanya fokus kekurangan, tidak akan pernah kita mendapatkan pondok yang sempurna. Ima fasilitas yang sangat lengkap sekalipun. Ya Abah sampaikan begitu. Jadi melihat kekurangan itu biasanya tidak bisa. Jadi kasihan juga yang kita orang tua kasihan, kemudian anak yang sekolah kasihan. Karena di mana kita mau mendapatkan keberkahan dari suatu ilmu, sementara yang kita lihat justru kekurangan. Makanya anak-anakku sekalian, banin banat, ya. Kalau kita belajar kan Abah sering katakan jangan hanya fokus, jangan melihat kekurangan ada pada diri guru kita. Apalagi sampai membanding antara guru dan guru yang lain. Kalau guru si A, ulun paham kalau si dan menjelaskan beliau. Kalau guru si B, ulun kada paham. Itu kan kita, belum tentu kepada teman yang lain. Boleh jadi teman yang lain justru kebalikan. Jadi kalau masalah paham, tidak paham, ya suka, tidak suka, atau apa kan relatif lah kalau bahasa itu. Tapi jangan sampai di hati kita itu, lalu fokusnya ke situ. Ya, fokusnya kepada itu. Kalau kita sudah menyatakan ulun, kalau dengan guru A tidak paham, kayaknya Pak Allah nak memberikan kita paham. Karena kita sudah bersangka sudah ya, kepada guru si A tadi. Padahal guru itu tidak bisa juga memahamkan. Dia hanya berusaha sebagai berusaha ya supaya paham murid itu. Namun Allah yang memahamkan itu maksudnya tuh. Jadi yang memberikan ilmu, yang memberikan paham itu kan Allah melalui wasilah daripada guru kita, kan begitulah. Nah, jadi itu hati-hati kita lah. Jangan sering ingatkan itu, jangan sampai fokus kepada kekurangan-kekurangan, tapi lihatlah kelebihan-kelebihan yang beliau miliki. Beliau punya karakter yang berbeda ya, punya gaya yang berbeda dan seterusnya. Nah, di hati kita bahwa guru itu adalah orang yang terbaik di hati kita, begitu ya, orang yang terbaik di dalam hati kita. Maka guru siapapun hanya kita cintai. Maka ketika beliau menyampaikan ilmunya ya, yang Allah berikan kepada beliau, dan akhirnya kita pun paham. Nah, masalah paham itu boleh jadi pahamnya kita itu di saat kita belajar. Boleh jadi besoknya, oh ini yang dimaksud guru tadi. Boleh jadi setahun kemudian, boleh jadi sudah selesai mondok baru dia dapat paham. Boleh jadi itu begitu. Kenapa? Karena bagus sangkanya itu. Bagus sangkanya kepada gurunya, yang dia tidak melihat sedikit pun daripada kekurangan-kekurangan yang ada, dan dia tidak membandingkan antara guru satu dan guru yang lain ya. Dia cintai gurunya. Walaupun memang tidak bisa dipungkiri dalam hal masalah mencintai itu kan akhirnya ada yang kayak semacam berlebih itu nah. Itu tidak mengapa. Kita tidak bisa adil dalam masalah cinta, itu tidak bisa adil. Tidak bisa dan tidak dituntut. Rasulullah SAW itu mencintai semua nabi,
semua istri Nabi cintai. Tapi kan ada yang paling Nabi cintai, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra, kemudian Sayyidah Aisyah As-Siddiqiyah. Jadi Sayyidah Aisyah, artinya kalau dibanding istri-istri yang lain, Nabi itu sangat mencintai Aisyah As-Siddiqiyah radhiyallahu anha. Bukan berarti Nabi tidak mencintai istri yang lain, Nabi sangat mencintai istrinya juga. Cuma kan ada yang lebih begitu maksudnya. Begitu juga dengan guru tak ada nanti seperti itu. Tapi semuanya kita cintai, ya. Tidak. Nah, bukti mencintai adalah dia sedikit pun tidak membicarakan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri gurunya. Kalau kita masih membicarakan kekurangan pada diri guru kita, berarti kecintaan kita itu masih dipertanyakan. Orang cinta itu tidak akan membicarakan aib orang yang dicintai. Ya, kurang lebih begitu ya, insyaallah. Kemudian wala iftakara man iqtasada, dan tidaklah fakir orang yang iqtasada, tidak menjadi fakir orang yang hemat. Orang yang hemat, orang yang sederhana, maksudnya itu sederhana dalam menginfakkan, membelanjakan harta, itu namanya iqtasada. Nah, maksud sini adalah tawassata bil infaki, yakni hemat apa tadi? Pertengahan, maksudnya pertengahan dengan membelanjakan harta, tidak terlalu boros, tidak terlalu hemat. Tawassata bil infaki. Kemudian qala an-nazimu, berkata nazim, utruk wa amsik kulla ghillin wal hasad, harrim li irdil muslimina fataslamu. Biasanya kalau di pondok itulah nazamnya itu dilakukan, syairnya itu dilakukan. Alhamdulillahillazi qad sayyara imana syaksin za syu'ab patutamamu hazibuyutun min kitabil kushini man qala ba'da salatina wa nusallimu li Muhammadin wa li alihi wa sahabati madara syamsun fi samai wa anjum, dan seterusnya. Biasanya disyairkan, dilagu-lagukan. Biasanya tuh, jadi sebelum membaca kitabnya tuh, nazamnya itu biasanya dibacakan dulu bersama-sama, jadi rame. Lagunya ganti-ganti. Lagunya tuh ganti. Nah, kemudian qala an-nazimu, berkata nazim, utruk wa amsik kulla ghillin wal hasad, harim li irdil muslimina fataslamu. Utruk, tinggalkanlah, wa amsik kulla ghillin wal hasad, dan tahanlah setiap dendam, wal hasad, dan hasad, iri dengki. Harim, hormatilah, li'irdil muslimina, jagalah kehormatan bagi jagalah ya kehormatan bagi kaum muslimin, fataslamu, maka kamu akan selamat. Jadi menjaga kehormatan kaum muslimin. Nah, baik, Abah ingin jawab dulu pertanyaan. Nah, pertanyaan yang sudah disampaikan. Yang pertama terkait dengan dengan apakah berdosa anak kecil itu melihat aurat ya. Intinya bahwa kalau anak kecil yang belum balik itu kan dia belum ditaklif ya. Artinya belum dibebani dengan perintah dan larangan. Dia belum dibebani di situ. Sehingga kalau berbicara apakah dosa, ya tentunya tidak. Karena dia memang belum terbebani di situ. Belum dibebani dengan perintah, dan juga belum dibebani dengan dengan larangan tadi. Nah, cuman nanti ada orang atau walinya itu nanti yang akan menjagakan daripada itu. Makanya di umur 7 tahun tuh kan wali itu sudah dibebankan Allah untuk menyuruh anak-anaknya untuk melakukan perintah dan menjauhi larangan. Nah, maka kalau walinya itu nanti yang membiarkan, tidak mengajari dan seterusnya, maka walinya itu nanti yang berdosa. Orang tuanya itu nanti yang berdosa. Kalau anak ya tidak. Anak itu kalau belum balik,
tidak berdosa. Makanya kalau anak itu belum balik meninggal dunia, jangankan anak seorang muslim, anak yang dari orang kafir atau anak dari orang musyrik sekalipun dia akan masuk ke dalam surga. Yang sudah pernah kita sampaikan, pernah kita jawabkan dari pertanyaan yang ditanyakan kemarin, sudah Abah jawab itulah. Menurut ahli sunnah wal jamaah, pendapat yang paling sahih, walaupun ini ada perbedaan memang, pendapat yang paling sahih itu adalah seorang anak yang anak dari orang kafir atau anak dari orang musyrik yang dia meninggal sebelum balignya, maka dia dimasukkan Allah ke dalam surga. Apalagi anak seorang muslim. Nah, ini yang menunjukkan bahwa seorang anak itu memang belum dibebani daripada hukum syara, belum dibebani daripada perintah dan tidak dibebani daripada larangan. Nah, kemudian kalau dia sudah balik, nah di situ dia berdosa. Kalau dia buka aurat, dia berdosa. Jadi kalau ada kalau kita yang sudah balik, ya perempuan misalnya sudah mencapai umur balik, atau dia sudah balik, sudah haid, misalnya umur 10 tahun dia sudah haid, kan balik sudah. Nah, maka dia pun akhirnya karena baliknya itu dia dibebani dengan hukum syara, dia dibebani dengan perintah dan dibebani dengan larangan. Perintah wajib laksanakan, perintah haram ditinggalkan. Maka ketika dia membuka auratnya, maka dia yang berdosa. Begitu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami di pertanyaan. Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang yang selanjutnya adalah, yaitu ada orang yang mengucap salam itu menambah dengan kalimat ta'ala. Nah, ini apakah itu diperbolehkan, padahal namanya salam itu kan dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tetapi dia menambah dengan ta'ala. Nah, apakah itu diperbolehkan? Jadi berarti yang begini ya, biasa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, menambah ta'ala. Nah, apakah itu dibenarkan? Untuk menambah ta'ala itu kalau itu sebenarnya tidak mengapa. Ya, dia hanya sebagai, kan itu sebagai ucapan salam. Itu sama juga dengan zikir ya. Dengan zikir itu ada di dalam kitab azkar ya, dalam kitab azkar itu ada nanti disebutkan di dalam azkar, yang di situ intinya bahwa dalam kitab azkar ini bahwa tidak mengapa intinya nanti untuk menambah daripada lapas itu, sekalipun di situ disebutkan bahwa yang paling afdal salam itu tidak menambah lafaz ta'ala, karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama kayak zikir tadi. Zikir misalnya la ilaha illallah, kita tambah ta'ala tidak mengapa. La ilaha illallah ta'ala, la ilaha illallah ta'ala, ya cuma ya agak kurangan lah. Cuma pada intinya ketika kita tambah ta'ala ya tidak mengapa juga. Namun yang lebih afdal tidak menambah itu, ya lah. Misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, karena memang itu yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian demikian juga salam yang dipraktekkan oleh Nabi itu kan dengan tanpa tidak menambah ta'ala. Itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ditanyakan apakah boleh atau tidak boleh, maka tadi tidak mengapa. Tapi kalau ditanyakan mana yang lebih utama, mana yang lebih afdal, apakah menambah ta'ala atau tidak, maka jawabannya adalah tidak menambah ta'ala itu lebih baik ketimbang kita menambah ta'ala. Jadi dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya itu lebih baik ya. Nah, kemudian ini yang terakhir mungkin untuk menjawab pertanyaan yang masuk ini. Apakah bacaan Al-Quran yang digunakan untuk mencelakakan orang itu termasuk daripada sihir? Ya, termasuk daripada sihir. Apakah itu ya? Apakah termasuk? Apakah itu diperbolehkan? Untuk menjawab ini, kan biasanya ada jalan orang menggunakan ayat Al-Quran untuk mencelakakan orang lain ya, untuk membinasakan orang lain ya. Kalau dalam apa namanya, dalam kitab Hasyiah Jamal itu juz yang ke
5 ya, juz yang paling akhir. Itu Hasyiah Jamal itu ada yaitu karangan daripada Al-Imam Asy-Syaikh Abi Zakaria Al-Ansari ya. Kalau menurut beliau itu hukumnya tidak boleh ya, kalau dalam kitab Hasyiah Jamal. Kalau yang punya Abah itu cetakan yang 5 jilid. Sekarang itu sudah dicetak dengan 8 jilidnya rasanya. Kalau Abah ini masih cetakan yang dulu. Masa tulisannya agak kecil. 5 jilid. Nah, juz yang maksudnya jilid yang kelima yang punya Abah tentunya. Kalau mungkin kalian punya Hasyiah Jamal dengan cetakan, wah ini cetakan sekarang itu ada sampai 8 jilid. Yang punya Abah itu cetakan 5 jilid. Jadi juz yang kelima itu ada nanti dibahas, disebutkan di situ bahwa menurut beliau itu tidak boleh karena beliau memandang itu bagian daripada sihir. Termasuk daripada sihir itu pendapat yang pendapat yang kuat ya menurut beliau. Jadi tidak boleh kita menggunakan ayat Al-Qur'an untuk membinasakan dan mencelakakan orang lain. Ya itu saja, mungkin masih ada beberapa masih ada berapa 5 atau 6 lah. Ya anak lah pelan-pelan nanti Abah jawabkan. Artinya kalau ada nanti pertanyaan yang masuk yang baru mungkin Abah tunda dulu kan karena pertanyaan yang sudah ada ini aja belum selesai Abah jawabkan ya. Jadi oleh karena itu mohon bersabar. Jadi kalau belum Abah jawab misalnya hari ini tidak usah begitulah Abah. Kapan pertanyaan saya dijawab ya? Kira-kira tidak usah begitu dulu. Kecuali nanti ditanyakan begini aja kalau ingin nanyakan, Abah, apakah pertanyaan ulun sudah dijawab? Kan boleh jadi kan Abah kan belum kada ingat biasanya. Boleh jadi itu kada ingat. Karena biasanya kan terlewatkan gitu karena ada WA masuk atau apa kadang terlewatkan. Jadi sekedar diingatkan boleh ya. Tapi kalau meminta kapan dijawab ya terserah Abah lah. Abah jawab atau tidak kan Abah tidak punya kewajiban untuk menjawab ya kalau hak aja gitu lah. Artinya Abah cuma berhak untuk menjawab aja. Hak itu artinya bisa Abah jawab bisa tidak, tapi tidak sebagai kewajiban gitu lah. Nah, diingatkan boleh, silakan kalau untuk diingatkan. Kadang-kadang Abah tuh lupa kadang-kadang lah. Nah, mudahan itu pertanyaan tiga dulu yang bisa Abah jawabkan, mudahan bisa diambil manfaatnya yang lain, dan bagi yang penanya mudah-mudahan itu bisa dipahami dan menjadi ilmu bagi kita. Nah, demikian yang dapat Abah sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Ya, salah khilaf mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita selalu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, mudah di dalam hal apapun ya. Termasuk mudah dalam memahami ilmu, mudah dalam menuntut ilmu, kemudian mudah dalam menghafal Al-Qur'an, dan mudah-mudahan Allah taala mengumpulkan kita di dalam kebaikan. Tidaklah kita berkumpul kecuali karena Allah, tidak kita berpisah juga kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikumpulkan Allah bersama Rasulullah SAW di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.